tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya bekerja di sini. Apa ini? Sini. Ini apa ini? Wih, apa ini? Coba ambil dulu, Melan. Ambil, Melan. Take where you are. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Fandi Ramadan meminta DPR memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Aku tersesat di mimpiku, tapi negara tak mampu menyelamatkanku. Hal yang perlu ditekankan saat ini adalah bagaimana kerentanan sistem perekrutan tenaga kerja, khususnya di bidang maritim, masih sangat memiliki banyak kelemahan. Proses perekrutan melalui jalur yang tidak resmi serta tidak transparan membuat para pekerja mudah ditipu dengan diiming-imingi oleh pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Ditambah dengan minimnya informasi dan tekanan ekonomi membuat para pekerja menerima pekerjaan dengan tidak memahami adanya resiko yang ada. Akibatnya mereka terjebak dalam eksploitasi, penipuan, dan terjerat dalam jaringan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem untuk perekrutan tenaga kerja. Dan pada kasus Fandi ini menegaskan bahwa masih terdapat celah yang sangat besar dalam sistem perlindungan perekrutan tenaga kerja, terutama pada perekrutan tenaga kerja yang melalui jalur tidak resmi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 tahun 1945 menegaskan bahwa negara itu wajib menjamin pekerjaan yang layak dan juga penghidupan yang layak bagi setiap warganya, serta perlakuan adil. Akan tetapi dalam kasus Fandi ini mendapatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan tidak adanya perlindungan hukum. Nah, serta minimnya informasi yang didapatkan oleh si Fandi ini mengakibatkan dia menjadi korban dalam sistem kejahatan ini. Nah, dan dalam poin penting lainnya itu bagaimana kita tidak sepenuhnya melihat Fandi sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi dari si Fandi ini, seperti kondisi ekonominya dan juga tekanan apa yang dialami oleh si Fandi ini sehingga mengakibatkan dia terjerumus dalam kasus kejahatan ini. Secara realitas sosial, hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Fandi itu bertentangan karena di sini posisinya Fandi itu baru bekerja di kapal Sea Dragon selama 3 hari. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa sistem peradilan di Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam kepastian hukum dengan keadilan substantif, di mana yang seharusnya hukum itu tidak hanya menghukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta realitas sosialnya. Nah, karena itulah diperlukannya profesionalisme aparat serta kepekaan dalam menilai setiap kasus agar keputusan yang diambil itu lebih adil dan sesuai dengan realitas sosial. Kasus Fandi ini berkaitan dengan sila kedua, yang dimana silanya itu menegaskan bahwa setiap manusia itu harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan juga martabatnya. Dalam kasus Fandi ini nilai kemanusiaan itu sudah runtuh, yang dimana yang seharusnya ia mendapatkan air minum yang layak untuk diminum dan juga makanan yang layak untuk dimakan, malah tidak mendapatkan makanan yang seharusnya dia dapatkan. Kata adil dalam sila kedua Pancasila bermakna bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagaimana martabat kemanusiaannya serta berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya tanpa adanya diskriminasi. Di dalam kasus Fandi ini, kata keadilan tersebut belum dapat terrealisasikan sepenuhnya dikarenakan Fandi di sini diduga sebagai korban penipuan pada
pada rekrutmen pekerjaan tersebut. Tetapi dia justru seolah-olah Fandi ini memiliki tanggung jawab akan tindak kejahatan tersebut. Padahal dia tidak sama sekali tidak memiliki kendali akan barang yang ada pada kapal tersebut. Seharusnya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi kepada aspek hukum saja, tetapi melihat juga aspek-aspek yang lainnya. Seperti di sini Fandi memiliki aspek yang lainnya, itu Fandi ini memiliki kondisi rentan dan juga latar belakang ekonomi keluarganya serta ketimpangan struktur pada pekerjaannya tersebut. Keadilan yang berlandaskan kemanusiaan harus menunjukkan sikap empati dan juga pemahaman yang mendalam terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, di sini negara diharapkan untuk lebih hadir dalam melindungi warga negaranya yang bekerja migran, dan juga negara harus memastikan bahwa setiap warga negaranya itu diperlakukan secara layak serta memperhatikan penegakan hukum tersebut tidak hanya berlandaskan kepada sistem aspek formal saja, tetapi tidak melihat sisi kemanusiaannya. Boleh kenalan dulu Kak? Dari Boleh. mana? Aku Adit dari Prodi Fisika angkatan 24. Oke. Siapa nama? Adit ya Kak? Oke. Iya. Panggil Kak Adit ya? Oke. Iya, benar. Nah, jadi Kak Adit di sini kami mau bertanya nih terkait kasus Pandi ABK kapal. Pastinya udah pernah dengar kan? Udah familiar gitu kasusnya. Yang dimana Pandi itu bekerja secara ilegal menjadi ABK kapal. Ya, dan ternyata di kapalnya itu ada penyelundupan sabu sebesar 1,8 ton gitu. Nah, dan si Pandi ini dijatuhi hukuman mati tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Nah, menurut Kakak, dengan hukuman segitu, apakah sudah adil nih bagi Pandi gitu? Oke, aku rasa itu nggak adil sih. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya dia itu kan masih baru nih gabung di ABK kapal tersebut. Ya kemungkinan besar dia itu nggak tahu kan apa yang terjadi di kapal tersebut. Jika dia dikasih hukuman mati, itu aku rasa nggak adil banget sih. Oke. Maksudnya itu kalau sesuai ketentuan itu harusnya tidak adil ya. Karena dia langsung langsung mencetuskan hukuman tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Tapi secara dalil itu adil ya Kak? Iya, kalau secara dalil memang adil. Kan kita tahu bahwasanya sabu seberat 1,8 ton ya. Iya. Itu kan sangat banyak tuh. Dan juga ya kita tahu bahwasanya hukuman untuk pemasok sabu itu sangat berat. Tapi perlu kita lihat bahwasanya si Pandi ini kan hanya merupakan seorang ABK kapal, bukan seorang pemasoknya gitu. Makanya ini agak terasa kurang adil sih dari aspek hukumnya. Oke, secara itu kan terkait hukum di sisi Pandi gitu. Nah, kalau secara universal Kak, hukum di Indonesia ini adil nggak sih? Oke, hukum di Indonesia menurut aku sih kurang adil ya. Kenapa? Karena di Indonesia hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat aja dari kasus Pandi itu. Ya, dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi orang yang punya kapalnya gimana? Nggak ada keterangan kan gimana dia seterusnya. Itu bukti bahwa hukum di Indonesia itu nggak adil. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak, kenalin kami dari Pendidikan Matematika. Aku Atisa. Aku Bintang. Kakak boleh kenalan nggak Kak? Aku Dian dari Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kami mau nanya nih Kak. Kakak tahu nggak sih kasus ABK Pandi yang terjebak itu? Oke Kak, jadi di sini kami mau nanya tentang kasus-kasus yang ada di perkapalan ini ya. Tentunya di kasus ABK ini ya, ABK Pandi. Jadi di sini tuh kami mau nanya tentang bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap kasus Pandi ini, di mana di kasus ini tuh Pandi itu kayak dijebak dalam pekerjaan kapal ini. Dia baru bekerja 3 hari, tapi dia sudah langsung ditangkap karena kapal itu membawa narkoba. Apakah kondisi ini tuh bisa dibenarkan dalam situasi manapun atau gimana? Bagaimana pendapat Kakak? Oke, kalau menurut pendapat pribadi saya dari kasus Pandi yang dijebak ini menunjukkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM bagi pekerja. Rasanya tidak etis dan termasuk ke dalam eksploitasi pekerja. Jika memang benar dia dijebak, rasanya tidak adil. Apalagi menurut keterangan ibunya, ia baru bekerja 3 hari kan, dan tidak mengetahui kalau di dalam kapal dari Thailand tersebut menyelundupkan narkoba sebanyak 2 ton.
Dan dalam kondisi apapun rasanya ini tidak bisa dibenarkan. Nah, menurut kakak gimana sih seharusnya aparat hukum itu menangani kasus ini? Menurut saya aparat hukum harusnya lebih adil untuk melihat perspektif korban, perspektif terdakwa Fandi ini. Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Walaupun keputusan awalnya kan hukuman mati, tapi diubah menjadi 5 tahun. Ini tuh rasanya tetap tidak adil bagi terdakwa. Apalagi ia hanya perantara, ia hanya tidak sengaja menemukannya. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Halo Kak. Hai. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Aprila. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya mau mewawancarai Kakak, boleh? Boleh. Oke, jadi sebelum wawancara, Kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan saya Elsa Julianti dari program Studi Bimbingan Konseling. Oke, jadi Kak, sebelum saya bertanya mengenai kasus itu, saya akan menjelaskan kasus dari ABK Fandi yang nantinya saya akan tanyakan ke Kakak. Oke, jadi Fandi adalah salah satu pekerja yang berasal dari Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai anak buah kapal. Nah, tetapi ia ini mengalami masalah mengenai ilegal pekerjaan. Nah, dia ini masuk ke pekerjaan tersebut tetapi tidak jelas seperti itu Kak. Jadi kontrak pekerjaannya juga tidak jelas, gajinya tidak sesuai, dan juga jam tidurnya juga kurang Kak. Nah, dia juga tersangka sebagai dia diduga sebagai penyelundupan atau dia difitnah oleh pihak-pihak di sana menyelundupkan ataupun mengambil 2 buah ton sabu yang ada di sana. Nah, menurut Kakak nih, kita sebagai mahasiswa, bagaimana sih Kak kita mengecek suatu legalitas pekerjaan tersebut supaya hal ini tuh tidak terjadi lagi ke depannya? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa kita tuh harus kritis dulu terhadap informasi maupun informasi yang kita dapat dari pekerjaan yang akan kita ambil, yang mana itu dengan cara kita memastikan dulu informasi yang kita dapat itu tuh benar atau terpercaya atau tidak. Terus juga kita harus mengulik-ulik lagi dari mana informasi ini dan apakah perusahaan yang ditawarkan kepada kita itu sudah atas izin, sudah memiliki izin atau belum. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih ya Kak. Perjalanan kasus ini kita belajar satu hal penting, bahwa hukum tanpa kemanusiaan hanyalah deretan aturan yang dingin. Ketika seseorang terjebak dalam sistem yang ilegal karena ketidaktahuan, disitulah peran kita sebagai masyarakat untuk mengevakuasi, bukan sekedar menghakimi. Selain itu, menjalankan Pancasila berarti kita berani berpihak kepada yang kebenaran, yang adil dan beradab. Maka dari itu, kita jadikan kasus ini pembelajaran ke depannya agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.